Bab 2113. Begitu pria itu meletakkan tangannya, tangan kanannya adalah gelang berdarah. Kemudian gelang itu melepaskan cahaya darah dan mengenai Lin Tian. Tapi cahaya darah tidak bisa menembus tubuh emas Lin Tian sama sekali. Tetapi Lin Tian menatapnya untuk waktu yang lama dan kemudian tersenyum dan berkata, "Apakah itu kemampuanmu?" Pria itu tidak percaya. Dia memukul cahaya darah lagi. Hasilnya sama, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang Lin Tian sama sekali. Lin Tian sedikit tersesat, namun, dia merasa seperti orang untuk serangannya. Lin Tian memikirkannya, dan sisi lain terus menyerang dengan liar sampai Lin Tian memikirkan wanita misterius yang dilihatnya dalam pembuluh darah abadi. "Tubuh emas macam apa kamu, nak?" Pihak lain tidak tahan untuk memarahi, dan Lin Tian kembali ke pikirannya, menatapnya dan bertanya, "Dari sekolah mana kamu berasal?" "Bagaimana saya bisa memberitahu Anda?" Yang lain bersenandung, sementara Lin Tian Leng berkata, "Apakah kamu kenal seorang wanita?" "Wanita apa? Serangannya mirip denganmu." Dan dia menyimpan darah. Lin Tian menatap pria itu, dan matanya memancarkan cahaya aneh, tetapi segera menghilang, dan dia berpura-pura, "Aku tidak tahu." "Tidak, apakah Anda pikir saya bodoh atau Anda bodoh?" Lin Tian menatapnya dan bertanya. "Bagaimana jika aku tidak memberitahumu?" Pria itu mendengus. "Baiklah, aku harus melakukannya." Lin Tian bangkit dan menatap pria itu. Pria itu bersenandung. "Meskipun kamu kuat dalam pertahanan, apakah kamu ingin menyakitimu? Itu kepolosanmu, orang." Ini selesai berkata, berbalik untuk bergegas keluar, tetapi di jendela, tiba-tiba memiliki susunan, langsung memblokir di depan orang itu, membuatnya terpental kembali. "Ada apa?" Pria itu terkejut, tetapi saat ini, sebuah formasi berkedip di ruangan itu. Lin Tianse duduk di kursi dan berkata sambil tersenyum, "Sebelum kamu datang, aku sudah mengatur ruangan ini, jadi tidak mungkin bagimu untuk melarikan diri." "Tidak mungkin, dengan kekuatanku, bagaimana aku bisa diblokir oleh susunan sampah?" Pihak lain tidak percaya, dan Lin Tian tertawa. "Susunan sampah, kamu yakin?" "Omong kosong, ini pasti susunan sampah." Jalan napas orang itu, tapi Lin Tian tertawa, lalu coba lagi. Pria ini tidak mau mencoba lagi. Hasilnya sama, tidak peduli apa, dia tidak bisa melarikan diri. Tapi Lin Tian menatapnya dan berkata, "Saya pikir utusan keluarga Meng akan sangat kuat. Hasilnya hanya seekor tikus, dan dia tidak memiliki kemampuan sama sekali." "Kamu, beraninya kamu meremehkanku?" Utusan itu berkata dengan marah, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Apakah ada masalah?" "Bagus, kalau begitu aku akan melawanmu." Ketika pria itu selesai berbicara, cahaya darah di tubuhnya berkedip, kemudian cahaya darah bercampur dengan ki abadi di tubuhnya, dan kemudian mengumpulkan kekuatan besar untuk melawan Lin Tian. Boom, suara keras, mengejutkan seluruh penginapan, dan orang-orang di penginapan bertanya apa yang terjadi, sampai seseorang menemukan bahwa jendela di rumah Lin Tian berkedip. Semua orang penasaran. Wanita bertopeng itu buru-buru datang ke pintu sebelah, tetapi ketika pintu terbuka, itu diblokir oleh susunan, dan situasi di dalamnya tidak dapat dilihat. "Bagaimana dengan ini, Nona?" Gadis pelayan itu mengira Lin Tian mengalami kecelakaan, jadi dia khawatir. Ketika wanita bertopeng itu hendak menggunakan keterampilan spasialnya, Lin Tian berkata, "Jangan masuk, aku akan membersihkannya." Wanita bertopeng itu berhenti, tetapi kusta di penginapan menatap jendela dan bertanya, "Tuan muda, utusan itu, bisakah Anda mengalahkannya?" Meng Lin berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir, utusan kami sangat kuat." Namun, di ruang ini, tangan kanan Lin Tian telah memadatkan pena, dan pria itu dikunci oleh belenggu. Matanya terbelalak, ingin menangkapku, tidak mau. Kemudian, pria itu meledak, ledakan, dengan ledakan keras, seluruh susunan diledakkan, dan penginapan itu hancur di mana-mana. Adapun orang-orang di sekitar, mereka juga ditembak. Tiba-tiba, seluruh penginapan berubah menjadi reruntuhan, dan semua orang yang keluar dari reruntuhan memarahi. Meng Lin juga tertekan untuk menyingkir. Bagaimana situasinya? Kusta lebih membingungkan, dan gadis pelayan itu mengira Lin Tian mengalami kecelakaan, buru-buru berteriak kepada wanita bertopeng di samping, "Nona, Tuan Lin, bukan? Jangan khawatir, dia baik-baik saja." Wanita bertopeng itu dapat merasakan keberadaan Lin Tian, jadi dia berkata dengan percaya diri. Gadis pelayan itu harus melihat sekeliling sampai Lin Tian keluar dari reruntuhan, dan tidak ada yang terjadi. Kusta melihat kejutan besar ini. "Tuan muda, lihat, dia tidak punya apa-apa." "Apa yang terjadi dengan ledakan barusan?" Meng Lin terkejut, tetapi Lin Tian pergi ke pasangan kusta dan mencibir, utusan itu baru saja meledakkan dirinya sendiri. "Apa?" Tapi Lin Tian menatap Meng Lin dan berkata, "Siapa dia dan dari mana dia berasal?" Namun, Meng Lin menjawab, "Mengapa aku harus memberitahumu? Apakah kamu tidak memberitahuku?" "Omong kosong, saya tidak akan memberitahu Anda." Meng Lin ini sangat menarik, dan Lin Tianxie tersenyum, tanpa diduga, "Kalau begitu, aku tidak perlu sopan." Selesai mengatakan, pena Lin Tian telah muncul, mengunci jiwanya, dan Meng Lin ketakutan. "Kamu, bukankah kamu bilang kamu tidak akan memulaiku?" "Saya melakukannya."
Tetapi sekarang saya ingin tahu sesuatu. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia menyeret jiwa abadinya dan kemudian memasuki segel jiwa. Untuk sesaat, ingatan tentang Meng Lin muncul di benak Lin Tian satu persatu, dan Lin Tianhu bertanya, "Kamu belum pernah melihat wajah asli utusan ini?" Dia selalu mengubah penampilannya. Bagaimana aku tahu? Meng Lin berkata dengan muram, dan Kusta di satu sisi tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia menatap Lin Tian dan dia dengan aneh. Lin Tian terus bertanya, "Bagaimana kamu bisa menghubunginya?" Batu nada, Lin Tian ragu, siapa yang tahu di mana dia bersembunyi? "Yah, aku tidak tahu." Meng Lin tertekan, tetapi Lin Tian harus bangun dan menutup matanya. Namun, meskipun dia telah menyerang tempat itu dengan pemusnahan virtual, sisi lain masih menghilang dan tidak dapat dilacak. Ini membuat Lin Tianyin menghela nafas. Sepertinya banyak kemampuan pelacakan yang tidak berguna di sini. Meng Lin memandang Lin Tian dan menggigil, "Bisakah aku pergi sekarang? Kembali ke rumah Meng dan tanyakan padaku tentang keberadaannya. Tahukah kamu?" Lin Tian berkata kepadanya, dan Meng Lin mengangguk liar, lalu buru-buru melihat Kusta dan berkata, "Ayo pergi." Kusta segera mengikuti Meng Lin dan melarikan diri, sementara gadis pelayan itu bergegas dan bertanya, "Tuan Lin, biarkan dia pergi seperti ini. Dia masih berguna." Lin Tian menjawab, dan wanita bertopeng itu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Siapa yang berkelahi denganmu?" "Itu adalah utusan keluarga Meng, tetapi mereka tidak tahu siapa mereka. Tetapi mereka menawarkan sesuatu kepada utusan setiap bulan, dan utusan sering membantu mereka memecahkan beberapa masalah," Lin Tian menjelaskan. Mendengar ini, wanita bertopeng itu ragu-ragu. Ada seseorang yang bisa membuat keluarga Meng begitu hormat padanya, yang berarti dia tidak boleh sederhana. Lin Tian tahu tentu saja, tetapi sekarang dia tidak bisa melacak apapun. Dia hanya bisa tersenyum kecut. Penginapan ini ditinggalkan, dan dia hanya bisa menemukan yang berikutnya. Bab 2114. Wanita bertopeng dan gadis pelayannya melihat reruntuhan di belakang mereka dan harus pergi karena malu. Namun, pemilik penginapan itu tertekan dan masih melihat ke langit dan menghela nafas. "Mengapa saya begitu sial?" Pada saat ini, beberapa kristal peri kelas atas jatuh di depan penjaga toko, dan suara Lin Tian terdengar di telinganya, "Ini kompensasi Anda." Penjaga toko sangat senang. Dia segera bersujud kepada Lin Tian, "Terima kasih, Tuan Muda." Melihat ini, gadis pelayan itu tersenyum pada wanita bertopeng itu dan berkata, "Nona, dia baik hati." "Dia tidak buruk," wanita bertopeng itu menjawab, dan gadis pelayan itu berkata dengan canggung, "Aku salah." Wanita bertopeng itu menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian terus mengikuti dalam diam. Di sisi lain, Meng Lin pergi melalui susunan transmisi dan bergegas ke rumah Meng. Dalam perjalanan, Kusta sangat aneh. "Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja?" Bagaimana aku bisa baik-baik saja?" Meng Lin tidak mengambil sangkar burung. Dia berjalan dengan marah, tetapi Kusta tidak mengerti. "Apa yang terjadi, Tuan Muda?" "Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Sekarang selama anak itu punya ide, aku akan mati, dan itu seperti kilat," kata Meng Lin, hampir menangis. Kusta itu terkejut, "Tuan Muda, apakah Anda ingin meminta bantuan pemilik dan leluhur?" Kembali dulu, Meng Lin ingin kembali ke rumah Meng saat ini, tetapi Kusta harus mengikuti dalam diam. Sampai keesokan harinya, ketika Meng Lin kembali ke rumah Meng, dia mulai naik turun. Dalam satu penelitian, penguasa keluarga Meng bertanya kepada Meng Lin, "Maksudmu, bocah itu memaksa utusan untuk meledakkan tubuhnya?" "Iya," Meng Lin itu mengangguk, dan kepala keluarga Meng menatap Meng Lin. "Bocah itu sangat kuat, mengapa dia membiarkanmu pergi?" "Ayah," kataku, "aku telah dikendalikan olehnya, dan dia mencuri ingatanku." "Terkendali? Untuk apa dia memintamu untuk kembali?" "Tanyakan tentang asal-usul dan keberadaan utusan itu," Meng Lin berkata dengan muram, dan pemimpin keluarga Meng berkata, "Kamu akan membunuh keluarga Meng kami." "Ayah, aku tidak mau. Tapi sekarang aku hanya bisa menanyakan tentang asal-usul dan keberadaan utusan itu, atau aku akan mati." Tetapi penguasa keluarga Meng berkata, "Mimpi, aku tidak akan membantumu." "Ayah, apakah kamu ingin melihatku mati?" Meng Lin itu tertekan, dan penguasa keluarga Meng bersenandung, "Siapa yang membiarkanmu membuat hal sebesar itu?" "Aku juga tidak mau." Meng Lin itu sangat menyesal, tetapi penguasa keluarga Meng sedang berpikir. Sampai setelah beberapa saat, dia berkata, "Aku akan bertanya kepada kakekku apa yang bisa dia lakukan." Iya, kemudian, penguasa keluarga Meng pergi mencari Meng Laozu dan menjelaskan masalah tersebut. Dia tidak kembali sampai setengah jam kemudian. Dia memandang Meng Lin dan berkata, "Tuhan berfirman, meteraikanmu dulu. Disegel, ya, biarkan tubuh dan jiwamu tidur. Bahkan jika orang lain ingin mengendalikanmu, mereka tidak bisa mengendalikanmu," penguasa keluarga Meng menjelaskan. "Di klan, saya tidak mau." Kurang omong kosong. Ketika penguasa keluarga Meng selesai berbicara, dia mengeluarkan rune biru air dan memukulinya pada Meng Lin, yang segera membeku dan tidak bernapas, seolah-olah dia sudah mati. "Ini semua untuk kebaikanmu sendiri," kata penguasa keluarga.
Meng. Setelah itu, penguasa keluarga Meng membesarkannya dan pergi ke ruang bawah tanah keluarga Meng, yang ditempatkan di sarkofagus. Di belakang penguasa keluarga Meng datang seorang lelaki tua. Apakah kamu siap? Ya, kakek. Penguasa keluarga Meng dengan cepat berbalik dan berkata dengan hormat kepada lelaki tua itu, yang menghela nafas, ini satu-satunya cara, atau dia akan mati, atau kita akan mati. Leluhur, itu tidak selalu bisa seperti ini. Saya mencoba menemukan utusan dan melihat apa yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan bocah itu. Ketika Meng Laosu selesai berbicara, dia tidak punya pilihan selain pergi. Tapi penguasa keluarga Meng menghela nafas, kapan bintang Raja Bulan muncul monster seperti itu? Tidak hanya Tuan Meng, sekarang di tempat yang gelap dan lembab, yang disebut utusan, sekarang berkedip cahaya merah darah, masih memarahi di mulutnya, nak, aku akan membunuhmu ketika aku terluka. Pada saat ini, ada pesan dari Batu Cuanyin, dan cahaya darah mengaktifkan Batu Cuanyin. Di ujung lain Batu Cuanyin adalah suara Meng Laosu. Utusan, saya punya sesuatu untuk dilaporkan kepada Anda. Katakan, utusan itu berkata dengan muram, dan Meng Laosu menjelaskan masalah itu sekali. Adapun cahaya darah, dia ragu. Jadi, putramu, telah dikendalikan oleh anak itu. Ya, jadi aku akan menyegelnya untuk layananmu, utusan. Mendengar, kamu, siapkan formasi besar untukku, semakin kuat semakin baik. Utusan, maksudmu, aku ingin membawa anak laki-laki itu kepadaku dan kemudian membunuhnya dengan susunan jalan napas utusan ini. Untuk berjaga-jaga, Meng Laosu khawatir, tetapi utusan itu meraung, apa yang kamu takutkan, itu hanya pria kecil. Meng Laosu mengerti dan berkata, ya, utusan, ya, aku tidak berbicara omong kosong, bersiaplah. Ketika utusan itu selesai berbicara, dia meminta Meng Laosu untuk bersiap. Meng Laosu harus bergegas memesan, dan Lin Tian tinggal di kota itu, sampai hari ketiga, dan kemudian menerima berita tentang Pavilion Tianwen. Lin Tian segera membawa wanita bertopeng ke Pavilion Tianwen, dan Lin Tian langsung pergi ke rumah dan melihat lelaki tua dengan kaki yang berbeda. Ada berita, Lin Tian bertanya, dan lelaki tua itu mengeluarkan selembar kayu. Di sini, itu hasil penyelidikan akhir-akhir ini, tetapi jika dia pergi, saya tidak tahu. Lin Tian penasaran untuk mengambil slip kayu itu. Setelah diperiksa, dia menemukan bahwa Ning Laosu telah muncul di jalan, dan matanya linglung, dan dia sering muncul di sebuah pub. Lin Tian melihat dan berkata, begitu, wah, kenapa kamu memata-matainya? Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku akan mengambil uangnya. Orang tua itu tertegun dan berkata sambil tersenyum, oke, saya menangot bertanya, kamu bisa pergi. Selamat tinggal, Lin Tian berkata, dan pergi dari sana, dan lelaki tua itu bergumam, bocah ini pasti akan membuat badai besar di bulan Raja Bintang. Lin Tian tidak tahu apa yang dikatakan pihak lain, tetapi dia sudah mengambil slip kayu dan mencari pub di jalan. Tetapi wanita bertopeng itu tidak mengerti dan bertanya, apa yang kita cari? Sebuah pub, kedai, wanita bertopeng itu bingung, tetapi gadis pelayan itu berkata, apakah leluhur Ning ini pergi ke kedai? Menurut informasi yang saya dapatkan, dia sering keluar masuk pub, tetapi dia sepertinya kehilangan dirinya sendiri. Kehilangan dirimu sendiri, wanita bertopeng itu terkejut, dan pelayan perempuan itu juga terkejut. Dia memiliki 10.000 makhluk abadi, dan orang lain bisa membuatnya kehilangan dirinya sendiri. Lin Tian tersenyum pahit. Bulan ini, Wang Xing, jauh dari sesederhana itu, gadis pelayan itu ragu. Apakah kamu memiliki penemuan baru? Wanita bertopeng itu juga penasaran menatap Lin Tian. Lin Tian berkata, bulan ini, Istana Raja sedang mencari 10.000 makhluk abadi. Pasti ada beberapa tujuan, tetapi yang spesifik hanya dapat diketahui jika kita terus menyelidiki. Bab 2115. Ketika wanita bertopeng itu mendengar kata-kata Lin Tian, dia berkata, masalah ini telah mengganggu orang untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak memahaminya bersama. Gadis pelayan itu lebih bingung, jika bulan ini istana memiliki tujuan, lalu mengapa membiarkan Ning Laosu muncul di kota ini? Wanita bertopeng juga ingin tahu, jadi lihatlah ke Lin Tian, dan Lin Tian merapikan senyuman, pergi dan lihatlah, kamu akan tahu. Selesai mengatakan, Lin Tian membawa mereka, setelah melakukan pencarian, menemukan kedai itu, tetapi kedai itu masih ramai saat ini. Lin Tian melihat gambar slip kayu, setelah memastikan bahwa itu adalah kedai, dia masuk. Lihat saja leluhur Tuan Ning, duduk di tempat linglung, dan pegang anggur di tangan. Gadis pelayan itu melihat dengan penuh semangat, lihat, leluhur Tuan Ning ini ada di sana. Ayo pergi dan lihat. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia pergi ke kerumunan, dan para wanita bertopeng mengikutinya sampai mereka datang ke sisi Naning melalui kerumunan. Tapi leluhur Tuan Ning ini masih tidak tahu bahwa ada seseorang di tepi, atau duduk di sana dengan linglung, dan gadis pelayan itu mencoba berteriak, leluhur Tuan Ning. Tapi Ayah Ning masih acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak mendengar suara gadis pelayan itu. Ada apa? Gadis pelayan itu terkejut, dan wanita bertopeng itu juga ingin tahu. Adapun Lin Tian, dia meletakkan tangannya di bahu Ning Laosu, yang tahu bahwa kekuatan yang kuat meniup Lin Tian.
Orang-orang di sekitar tertawa, dan beberapa bahkan berkata, "Anak muda, jangan sentuh pemabuk ini, atau kamu akan terpental." Itu benar, orang ini, itu tidak mudah. Beberapa orang bahkan tertawa, dan bartender berkata, "Kamu, demi keselamatan, sebaiknya kamu tidak menyentuhnya." Sekarang, apa yang terjadi? Gadis pelayan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dan pelayan itu tidak mengerti. Dia telah minum di sini selama beberapa hari, dan setiap kali dia selesai minum, dia membayar untuk pergi, tidak pernah berbicara dengan siapapun, tetapi jika ada yang berani menyentuhnya, dia akan terpental oleh kekuatannya. Gadis pelayan itu terkejut, dan wanita bertopeng itu ragu, ini benar-benar aneh. Lin Tian mencoba memadatkan dan menghancurkan tubuh musuh dengan satu tangan, tetapi itu tidak berpengaruh sama sekali, sama seperti batu itu jatuh ke dasar laut dan tidak pernah muncul lagi. Lin Tian harus berkata, "Tunggu, tunggu," wanita bertopeng itu tidak tahu apa yang ditunggu-tunggu Lin Tian, dan gadis pelayan itu bahkan lebih penasaran dan menunjukkan ekspresi aneh. Sekitar beberapa jam kemudian, pemabuk itu tiba-tiba meletakkan beberapa si anjing, lalu bangkit dan keluar. Mereka semua menyerah dan tidak berani menghentikannya, tetapi gadis pelayan itu berkata dengan tergesa-gesa, dia akan pergi. "Pergi, ikuti dia dan lihat kemana dia pergi," Lin Tian berkata, dan suara anggun gadis pelayan itu, lalu semua orang mengikuti diam-diam. Ning Laozu meninggalkan kedai dan pergi keluar kota. Akhirnya, dia berlari ke tumpukan puing-puing dan menemukan tempat untuk berbaring dan tidur. Apa artinya itu? Gadis pelayan itu tertutup, dan wanita bertopeng itu memandang Lin Tian. "Sekarang, apa yang bisa saya lakukan?" "Jangan khawatir, lihat dulu," Lin Tian sangat tenang, dan dia juga menatap Ning Laozu. Kali ini berlalu sedikit, sampai malam tiba, leluhur Ning membuka matanya lagi, dan pergi ke tempat terbuka, dan kemudian menatap langit. Kemudian kilatan cahaya muncul di langit, dan leluhur Ning ini melompat ke dalam cahaya putih, dan kemudian seluruh orang menghilang. Lin Tian ingin menindaklanjuti, hasilnya cahaya putih menghilang, dan gadis pelayan Jing itu cara, ini, tidak sama seperti sebelum dia menghilang cahaya putih. Wanita bertopeng itu juga ragu, "Bagaimana kamu mengubahnya lagi?" "Tunggu," Lin Tian tiba-tiba duduk dengan tenang, dan gadis pelayan itu ragu, "Tunggu." "Iya," wanita bertopeng dan gadis pelayan curiga melihat Lin Tian, dan Lin Tian memejamkan mata, menunggu di sana perlahan. Sampai keesokan harinya, sesosok melintas di udara, dan leluhur Ning muncul lagi, dan kemudian berjalan ke kota. Gadis pelayan Leng itu, lihat, dia muncul lagi. Lin Tian terus mengikuti, begitu pula wanita bertopeng dan pembantunya. Adapun Ning Laozu, seperti kemarin, dia memasuki pub untuk minum, pergi setelah beberapa jam, lalu berbaring di puing-puing selama sehari, dan akhirnya menghilang di malam hari. "Lihat," Lin Tian memandang dua lainnya, dan wanita bertopeng itu bingung, "Apa maksudmu?" Gadis pelayannya juga sangat penasaran, dia melakukan hal-hal berulang setiap hari. Lin Tian menertawakan wanita bertopeng itu, "Apakah kamu tidak tahu seni luar angkasa?" "Saya tahu, tetapi saya menggunakannya padanya dan itu tidak berhasil." Lin Tian ragu-ragu, "Jika kamu tidak keberatan, tunjukkan padaku keterampilan luar angkasamu, mungkin aku bisa menggunakannya." "Untukmu," wanita bertopeng itu terkejut, dan gadis pelayan itu segera berkata, "Tidak, sama sekali tidak." Lin Tianhu bertanya, "Mengapa?" Gadis pelayan itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi wanita bertopeng itu berkata, "Aku akan memberikannya kepadamu." Gadis pelayan itu berkata dengan mendesak, "Nona, apakah Anda lupa itu?" "Ya, jika kamu tidak mengatakan itu, penting bagi kita untuk menemukan istana bulan sekarang." Selesai mengatakan, wanita bertopeng mengeluarkan catatan sembunyikan. "Di sini, ada teknik luar angkasa yang direkam oleh keluarga saya Wen, tetapi saya hanya belajar sebagian." Dan ketika wanita bertopeng itu selesai berbicara, dia memberikannya kepada Lin Tian. Lin Tian sangat senang, dia segera membuang tubuhnya dan membiarkannya belajar dalam 1000 kali ruang lampu. Gadis pelayan menarik wanita bertopeng itu ke samping. "Nona, apakah kamu lupa apa yang dikatakan kakekku?" kata gadis pelayan itu dengan tergesa-gesa. "Jam berapa sekarang?" Wanita bertopeng itu mengerutkan kening, tetapi gadis pelayan itu berkata dengan tergesa-gesa, "Kakekku berkata bahwa bukan untuk dipelajari oleh keluarga Wen, itu akan membawa masalah bagi keluarga Wen kita." "Masalah macam apa yang bisa ditimbulkannya? Selain itu semua rumor, pernahkah Anda melihatnya?" tanya wanita bertopeng itu. Gadis pelayan itu khawatir, tapi rumor tidak datang entah dari mana. "Ngomong-ngomong, kita hanya bisa mengandalkannya sekarang, kalau tidak kita tidak akan pernah tahu rahasia Istana Bulan." Wanita bertopeng itu sekarang menantikan studi menyeluruh Lin Tianeng, untuk memahami sesegera mungkin kemana leluhur Ning telah pergi. Tapi gadis pelayannya sedang terburu-buru, dan Lin Tian tampaknya tidak ada hubungannya, dan duduk di sana menunggu dalam diam. "Nona, ini bukan lelucon, ya, tidak lebih." Wanita bertopeng itu memintanya untuk berhenti berbicara, dan gadis pelayan itu harus menunggu dalam depresi. Sampai keesokan harinya, Lin Tianben menerima berita Meng Lin, dan dia bangkit dan berkata, pergi ke Meng dulu."
Keluarga Meng, wanita bertopeng itu tidak mengerti dan menatap Lin Tian, tetapi gadis pelayan itu tidak mengerti, untuk apa kamu pergi ke keluarga Meng? Tuan muda keluarga Meng memiliki berita pembawa pesan. Lin Tian kemudian pergi, dan wanita bertopeng itu bertanya, apakah kamu tertarik pada utusan itu? Tidak hanya wanita bertopeng, tetapi juga gadis pelayannya penasaran. Sementara Lin Tian berkata, utusan ini tidak sederhana, dan ada beberapa rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya. Wanita bertopeng dan gadis pelayannya tidak pernah mengalami apapun dalam sistem abadi, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Jadi mereka hanya bisa mengikuti Lin Tian diam-diam. Bab 2116 Lin Tian juga tidak peduli apakah kedua orang ini mengerti atau tidak, dan membawa mereka langsung ke keluarga Meng. Tetapi di gerbang rumah Meng, Meng Lin memandang Lin Tian dengan penuh semangat, dan bergegas ke Lin Tian, kamu akhirnya datang. Bagaimana dengan orang-orang? Ayah saya berkata, dia akan segera datang. Meng Lin melihat pemimpin keluarga Meng di belakangnya, tetapi pemimpin keluarga Meng menatap Lin Tian dan bertanya, wah, kamulah yang mengendalikan anakku. Lin Tian sepertinya tidak terlalu menyambut pemimpin keluarga Meng, lalu dia berkata sambil tersenyum, ya. Apakah Anda pikir saya akan memberitahu Anda di mana utusan itu? Pemimpin keluarga Meng bertanya, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, jadi, apakah kamu tidak ingin memberitahuku? Meng Lin sedang terburu-buru, ayah, bukankah kamu bilang kamu akan memberitahunya? Saya hanya mengatakan itu untuk membuatnya masuk. Pemimpin keluarga Meng selesai, mencibir, dan kemudian datang ke Meng Lin ini lagi, sebuah rune menghantamnya. Pada saat itu, Meng Lin membeku di sana lagi, dan kemudian tidak bergerak. Pada saat yang sama, susunan mulai berkedip, dan wanita bertopeng itu terkejut. Tidak, aku ditipu. Tidak hanya wanita bertopeng, tetapi juga gadis pelayan itu berteriak, dan pemimpin keluarga Meng membawa Meng Lin ke mansion, dan kemudian tertawa, wah, nikmati susunan ini perlahan. Lin Tian berdiri di sana dan tertawa, berurusan denganku dengan satu susunan. Wah, jangan meremehkan formasi ini mengerikan. Penguasa keluarga Meng berkata dengan percaya diri. Sementara Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku akan memberitahumu, apakah susunan ini berpengaruh padaku. Tidak ada dampak, kamu membual. Penguasa keluarga Meng bersenandung, dan Lin Tian berjalan ke gerbang keluarga Meng selangkah demi selangkah. Pada saat ini, ada kekuatan yang kuat di gerbang, itu mengenai Lin Tian, tetapi tubuh emas Lin Tian menahan serangan itu satu persatu. Pemimpin keluarga Meng dalam kegelapan tidak percaya pada kejahatan. Dia terus membiarkan orang-orang yang mengendalikan susunan dalam kegelapan meningkatkan kekuatan mereka untuk membunuh Lin Tian. Namun, susunan ini menjadi sangat kuat, artinya, Lin Tian tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan Lin Tian dapat dengan mudah datang ke gerbang. Saat ini, semua orang di halaman Meng menatap Lin Tian dengan heran, terutama para penjaga yang memelihara susunan. Apakah ini masih Xian Jun? Penguasa keluarga Meng memerintahkan langsung, apa kebodohanmu, kalian semua menyerangnya. Iya, semua orang segera mulai mengepung Lin Tian, tetapi Lin Tian tertawa dan membiarkan mereka menyerang. Tetapi tidak peduli seberapa keras orang-orang ini mencoba, mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang Lin Tian. Tapi Lin Tian menatap penguasa keluarga Meng dan berkata sambil tersenyum, ini membuang-buang waktu. Apa maksudmu, nak? Penguasa keluarga Meng menatap Lin Tian, yang tangan kanannya memegang pena. Penguasa keluarga Meng memiliki firasat-firasat, jadi dia memerintahkan semua orang, di sini, hentikan dia untukku. Satu persatu, orang-orang itu bergegas, dan linti bayangan An yang tak terhitung jumlahnya tersebar, dan sekali lagi, mereka takut untuk melarikan diri. Lin Tianben terus menarik rantai dan menjerat jiwa abadi pemimpin keluarga Meng, yang membuatnya tidak dapat membebaskan diri, sementara yang lain hanya bisa bersembunyi dalam kegelapan untuk mengintip. Kamu bilang, apa yang kamu ingin aku lakukan? Lin Tian selesai mengatakan itu, dia langsung menyeret jiwa abadi dari pihak lain, dan kemudian memasuki segel jiwa. Tetapi pada saat ini, sebuah suara di kejauhan berteriak, wah, menurutku keluarga Meng benar-benar kosong, kan? Setelah itu, seorang lelaki tua datang, dan dia adalah leluhur keluarga Meng. Dia menatap Lin Tian dengan wajah serius, dan Lin Tian tersenyum padanya. Aku hanya ingin tahu keberadaan utusanmu. Saya benar-benar tidak ingin mengkhawatirkan hal-hal lain, tetapi jika Anda masih menolak untuk memberitahu saya harus membawa semua orang dari keluarga Meng. Namun, Meng Laosu bersenandung, itu di luar kemampuannya. Kamu tidak bisa menahan diri, kalau begitu ayolah, aku akan memberimu kesempatan. Lin Tian berdiri di depan Meng Laosu dan menatapnya. Meng Laosu menatap Lin Tian seperti monster, apakah kamu yakin? Ayo, Lin Tian berdiri di sana dan menertawakan Meng Laosu, sementara Meng Jiazu dibuang oleh Lin Tian. Penguasa keluarga Meng hanya bisa menatap satu sisi karena dia telah dipukuli dengan segel jiwa. Adapun tuan keluarga Meng, dia mengepalkan tinjunya rat-rat, lalu batu yang tak terhitung jumlahnya di tinjunya menggumpal, dan akhirnya berubah menjadi batu besar. Tujuannya adalah Lin Tian. Ledakan, pukul Lin Tian, tetapi Lin Tian tidak melakukan apa-apa, dia masih menertawakan Meng Laosu. Apakah ini kekuatanmu?
Meng Laosu terkejut. Saya memiliki lebih dari 9.000 peri di aula saya. Bagaimana mungkin aku tidak menghancurkan negeri dongeng sepertimu? Jangan katakan lebih dari 9.000, itu 15.000. Saya sudah mencoba semuanya. Lin Tian menertawakan memikirkan gunung hantu. Tapi Meng Laosu marah. Jangan gila, nak, aku akan memberitahumu kekuatanku nanti. Dengan itu, Meng Laosu mengganti kipas coklat, lalu menari, dan Lin Tian terkena batu yang tak terhitung jumlahnya di kepalanya. Para penjaga mengira Lin Tian harus mati, tetapi gadis pelayan itu berkata sambil tersenyum, "Nona, orang-orang ini di luar kemampuan mereka." "Mereka bodoh," wanita bertopeng itu menjawab, tetapi Meng Laosu tampak bermartabat sampai Lin Tian keluar dari tumpukan batu dan berkata sambil tersenyum, "Serang aku dengan batu, apakah ini menarik, Meng?" Laosu mulai sedikit gelisah, bahkan menatap Lin Tian. "Wah, aku akui kamu kuat dalam pertahanan, tetapi tidak mungkin bagimu untuk menghancurkan keluarga Meng kami. Aku tidak berencana untuk menghancurkan keluarga Mengmu, tetapi jika kamu tidak memberitahuku di mana utusannya, aku harus melakukan yang terbaik." Lin Tian menatap Meng Laosu dan berkata. Tapi Meng Laosu berkata, "Kamu bisa menangkapku." Selesai mengatakan, Meng Laosu ini berbalik, desakan menghilang, dan Lin Tian tersenyum masam tak berdaya, hanya bisa melarikan diri. Pemimpin keluarga Meng segera berkata, "Tuanku, leluhur pergi ke ruang bawah tanah." "Oh, kamu tahu, ya, itu adalah tempat di mana nenek moyang kita tinggal dalam pengasingan." Penguasa keluarga Meng mengangguk dan mengkhianati Meng Laosu secara langsung. Lin Tian memandang Meng Lin dan tersenyum, "Anakmu, kamu bisa melepaskannya." Penguasa keluarga Meng dengan cepat pergi untuk melepaskannya, dan Meng Lin berkata, "Ayah, kamu." "Baiklah, hentikan, saya juga berada di bawah kendalinya." Penguasa keluarga Meng tertekan, dan Meng Lin merasa lega. "Saya tahu itu sebelumnya, mengapa saya melakukan itu?" "Aku juga tidak mau." Penguasa keluarga Meng menghela nafas setelah dia tertekan. Lin Tian bertanya kepada Tuhan, "Di mana utusan ini?" "Hanya leluhur yang tahu. Saya benar-benar tidak tahu." Pemimpin keluarga Meng tidak berdaya, tetapi Lin Tian harus menjernihkan pikirannya dan membiarkan mereka memimpin jalan ke labirin. Pemimpin keluarga Meng dengan cepat memimpin, tetapi para penjaga berbisik di samping. Adapun gadis di samping wanita bertopeng itu, dia khawatir. "Nona, apakah menurutmu labirin bawah tanah keluarga Meng akan menipu?" "Pembohong, ya, tipu kami dan jebak kami." Gadis pelayan ini ingin membuka jalannya, tetapi wanita bertopeng itu berkata sambil tersenyum, "Penguasa keluarga Meng telah menyerah. Dia memimpin, jadi seharusnya tidak. Tapi leluhur tua ini terlihat sangat kejam, terlepas dari cara kerabatnya meninggal dan hidup." Gadis pelayan itu menganalisis. Bab 2117 wanita bertopeng itu ragu-ragu dan berkata, "Leluhur ini mengetahui bahwa dia tidak bisa melawan, hanya bisa bersembunyi." "Itu benar. Ketika Anda bertemu Tuan Lin, siapa yang bisa menolak?" Gadis pelayan dengan cara yang berpuas diri, dan wanita bertopeng berkata sambil tersenyum, "Saya katakan pelayan kecil, apakah Anda sangat memuja anak Lin?" "Jangan lewatkan memujanya," gadis pelayan itu bertanya, dan wanita bertopeng itu tersenyum tak berdaya. "Aku menyembah, tapi tidak sebuta kamu." "Jangan menertawakanku, Nona, itu kamu, Anda tidak berlarian dengan orang lain." Gadis pelayan itu juga mulai membantah. Wanita bertopeng atau kalimat itu, "Aku sedang mencari istana bulan." "Pukul, teruslah meniup." Gadis-gadis pelayan itu membenci, dan kemudian terowongan yang mereka masuki tiba-tiba bergetar, seolah-olah akan runtuh. Wanita bertopeng itu terkejut, dia buru-buru melihat sekeliling, dan gadis pelayan itu melihat ke belakangnya dan berkata, "Ada gerbang batu di belakang." Meng menjelaskan dengan cepat, "Ada banyak mekanisme di bawah tanah, dan kakek saya sangat akrab dengan tempat ini, jadi dia memulai mekanisme untuk menjebak kita di sini." Ketika Meng Lin mendengar ini, dia sedang terburu-buru. "Ayah, leluhur ini tidak ingin membunuh kita, kan?" Penguasa keluarga Meng tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, di koridor bawah tanah, terdengar tawa aneh dari leluhur Meng. "Kamu bisa menebaknya, aku ingin kamu mati di terowongan ini bersama." Meng Lin sedang terburu-buru, "Leluhur, kami adalah cucumu. Matahari, masih banyak di luar sana, hanya beberapa dari Anda." Meng Laosu berkata sederhana, tetapi Meng Lin sedang terburu-buru. Adapun pemimpin keluarga Meng, dia tidak berdaya. "Oke, berhentilah berteriak, itu tidak berguna." Tetapi gadis pelayan itu berkata kepada wanita bertopeng itu, "Nona, Anda tahu, saya mengerti, itu kejam." Wanita bertopeng itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi Lin Tian melihat ke dinding di sekitar dan berkata sambil tersenyum, "Saya ingin terjebak oleh mekanismenya, itu naif tentang Anda." "Wah, aku tahu kamu kuat, tetapi mekanisme ini dibuat oleh beberapa ahli mekanisme, dan hanya aku yang tahu cara membukanya, dan kamu hanya bisa patuh di koridor ini dan tidak punya tempat untuk pergi." Mendengar ini, Lin Tian tertawa, "Mekanismenya tidak bisa dilakukan tanpa daya, bukan? Itu tidak bisa dipisahkan, tapi bisakah kamu memecahkannya?" Meng Laosu tertawa, dan Lin Tian meletakkan tangannya di dinding. "Lihat."
Kemudian, orang-orang menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tian menyerap kekuatan di dinding, yang membuat dinding retak. Menggila, penguasa keluarga Meng dan yang lainnya terkejut, ketika tembok runtuh, sebuah ruang rahasia muncul di depan mereka. Di ruang rahasia ini, Meng Laosu yang menatap Lin Tian dengan ngeri. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Bagaimana? Apakah tidak apa-apa?" Meng Laosu ingin melarikan diri, jadi dia siap untuk bergegas keluar lagi. Tetapi keempat tempat ditutup, dan susunan di sekitarnya diam-diam diubah oleh Lin Tian. Jadi Lin Tian tersenyum dan berkata, "Jangan buang energimu, kamu tidak bisa melarikan diri." "Anda?" Meng Laosu menatap Lin Tian dengan aneh, sementara Lin Tian menertawakan Meng Laosu, "Bekerja sama dengan baik." "Aku tidak akan bekerja sama denganmu. Saya tidak akan mati," Meng Laosu bersenandung. Tetapi Lin Tian harus mengganti penanya. Melihat pena ini, Meng Laosu berkata, "Aku tahu kamu bisa melukis jiwa, tapi sudah kubilang, kamu tidak bisa menyentuhku." Setelah itu, Meng Laosu bergerak cepat di sana, sementara Lin Tian tersenyum. Meng Laosu tidak tahu apa yang dimaksud Lin Tian. Sampai rantai yang ditarik oleh Lin Tian tiba-tiba mengunci posisi, Meng Laosu berlari langsung ke tempat yang tepat Lin Tian. Ini mengejutkan Meng Laosu, bagaimana bisa? Tapi Meng Laosu tidak bisa melarikan diri, dia benar-benar terjebak oleh rantai, dan kemudian jiwa abadi itu terseret keluar. "Menurutmu mengapa ini begitu rumit?" Lin Tian memintanya untuk datang dan menatapnya sambil tersenyum. Namun, Meng Laosu tidak mau berkata, "Wah, utusan tidak akan membiarkanmu pergi." Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, tetapi dia telah membuat tanda pada jiwa abadinya. Ini, Meng Laosu terkejut, tetapi Lin Tian tidak menyadarinya. Sebaliknya, dia melemparkannya ke samping, mengamati ingatannya satu persatu, dan bertanya, "Di mana utusan ini?" "Aku tidak tahu, tapi dia memberitahuku bahwa jika aku menangkapmu, aku harus memberitahunya, dan dia akan datang," Meng Laosu menjelaskan. Begitu Lin Tian mendengar ini, dia sangat senang. "Jika dia ingin membuat lubang untukku, aku akan mengurusnya." Semua orang sepertinya mengerti sesuatu, tetapi Lin Tian tersenyum pada mereka dan berkata, "Saya akan memulai tata letak di sini. Silakan lihat sekeliling." Semua orang harus mundur ke satu sisi, dan Meng Lin bertanya kepada penguasa keluarga Meng dengan rasa ingin tahu, "Ayah, siapa dia? Bagaimana kita bisa mengatur arai?" Dia tidak hanya bisa menggambar garis, tetapi juga simbol. Penguasa keluarga Meng melihat gambar-gambar di tanah dan mengerutkan kening. Meng Laosu bahkan lebih tertekan. "Aku melihat pria yang begitu mengerikan untuk pertama kalinya di bulan Kingstar selama bertahun-tahun." Wanita bertopeng itu memandang ketiga orang ini dan tersenyum. Setelah Lin Tian sibuk, dia menemukan tempat untuk duduk-duduk dan berkata sambil tersenyum, "Oke, aku bisa membawanya ke sini." Meng Laosu harus mengeluarkan batu itu sesuai dengan perintah Lin Tian dan berkomunikasi dengan utusan. Ketika utusan itu mendengar bahwa Lin Tian terjebak, dia sangat senang dan berkata, "Datang sekarang." Meng Laosu memberitahu Lin Tian hasilnya, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Sampai jumpa nanti." Semua orang saling memandang, dan gadis pelayan itu bahkan lebih penasaran, apakah kita juga menginginkannya. "Apapun yang kamu inginkan," Lin Tian tidak meminta kedua orang ini, tetapi gadis pelayan itu segera memasuki drama dan berteriak, "Jangan mati, Tuan Muda Lin." Mereka semua terkejut sekaligus, dan kemudian menatap pelayan gadis itu. Gadis pelayan itu malu dan berkata, "Saya berakting." Wanita bertopeng itu ingin mencari tempat untuk bersembunyi, tetapi gadis pelayan itu berkata dengan canggung, "Nona, apakah itu sangat menakutkan?" "Menakutkan seperti apa dirimu, Nona? Saya telah mengatakan bahwa saya berakting." Gadis pelayan itu tidak berdaya, tetapi wanita bertopeng itu tidak bisa menangis atau tertawa. "Aku tidak akan berbicara jika aku bergantung padamu nanti." "Ya, Nona Jinkou, sulit untuk membukanya. Kamu gadis bau, apalagi yang bisa kamu lakukan selain merusakku setiap hari?" Wanita bertopeng itu berkata dengan muram. "Nona, aku tidak akan menyakitimu. Siapa yang berani menyakitimu? Kamu gadis bau." Pada saat ini, nafas yang kuat datang, dan Meng segera berkata kepada orang-orang, "Ini dia." Gadis pelayan itu segera berteriak, "Jangan mati, Tuan Muda Lin." Orang-orang Meng, satu persatu, berpura-pura sangat bangga, terutama Meng Lin menatap Lin Tian dan tertawa, "Wah, biarkan kamu menjadi gila. Sekarang kita terjebak." Penguasa keluarga Meng tidak mau menunjukkan kelemahan. "Wah, ini adalah akhir dari menyinggung keluarga Meng kita." Meng Laosu segera berkata kepada sosok yang berjalan di luar, "Utusan, lihat, tangkap." Saat ini, utusan itu hanya jiwa abadi, tetapi dia sangat bahagia. Dia tersenyum di sekitar area Lin Tian dan berkata, "Wah, terjebak." Lin Tian membuka matanya sedikit dan tersenyum padanya. Bab 2118 Jiwa Abadi. Utusan melihat mata aneh Lin Tian, dan tiba-tiba seluruh orang gemetar, dan semacam firasat menyebar ke seluruh tubuh. Kemudian jiwa abadi berbalik untuk pergi, tetapi susunan di sekitarnya telah diaktifkan, dan rune, juga muncul, dan jiwa abadi segera terikat di suatu area. "Ada apa?" Utusan itu khawatir.
Dia memandang Meng Laosu di luar susunan, tapi Meng Laosu ragu-ragu sejenak dan berkata, "Utusan itu, saya benar-benar minta maaf." "Apa maksudmu?" "Utusan itu akan pergi," dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Izinkan saya membicarakannya." Utusan itu memelototi Lin Tian, "Apa yang kamu lakukan?" "Mereka semua berada di bawah kendaliku, jadi aku akan merawat mereka dan membawamu ke sini," Lin Tian mengatakan yang sebenarnya secara langsung. Hal ini membuat utusan tidak bisa menerimanya. Dia marah dan menatap keluarga Meng. "Kamu..." Meng Laosu berkata dengan muram, "Utusan, tahun-tahun ini, kami juga telah memberimu banyak hal baik, jadi tidak ada dari kami yang berutang kepada siapapun. Kamu keluarga Meng, apakah kamu ingin dibalas dendam?" Utusan itu marah dan putus asa, tetapi mereka tidak berbicara. Ini membuat utusan itu menatap Lin Tian dengan marah. "Wah, aku memperingatkanmu, jika kamu berani menyakitiku, aku berjanji, kamu tidak bisa keluar dari sini." Lin Tian tersenyum padanya, "Apakah kamu mengancamku?" "Iya, sebaiknya Anda memikirkannya." Utusan itu memandang Lin Tian dengan dingin, dan Lin Tian tersenyum, "Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengancamku." "Wah, kamu..." Utusan itu sangat marah. Lin Tian mengeluarkan penanya dan mulai mengunci jiwanya, tapi utusan itu membakar jiwanya yang abadi dan bersenandung. "Wah, bahkan jika aku menghilang, aku tidak akan membiarkanmu menangkapku." Sangat kejam, Lin Tian kaget. Dia dengan cepat mengunci jiwanya, tetapi jiwa abadinya terbakar liar. Melihat bahwa itu akan menghilang, Lin Tian menyeret jiwa abadinya dan memasuki segel jiwa, tetapi hanya mencari beberapa ingatan yang tidak lengkap, dan pihak lain menghilang. Kerumunan itu tercengang, dan gadis pelayan itu bertanya-tanya, "Nona, apakah pria itu sudah mati?" "Bakar jiwa abadi, dan itu adalah jenis abu dan asap," wanita bertopeng itu menjawab, dan gadis pelayan itu menarik napas, sangat kejam. "Tidak, menurutku tidak, wanita bertopeng ini tidak berpikir seseorang akan benar-benar mati." Lin Tian juga melihatnya untuk pertama kalinya, dan berdiri di sana, tertegun untuk waktu yang lama, lalu bertanya, "Apakah kalian berempat keluarga mengadakan pertandingan persahabatan setiap tahun?" Meng Laosu mengangguk, "Ya, saya tidak tahu mengapa orang dewasa bertanya tentang ini. Saya baru saja mencari ingatannya yang terpisah-pisah, yang mencatat aspek ini, dan orang yang dipilih setiap tahun akan dikonfirmasi oleh utusan dan dikirim ke suatu tempat, kan?" "Ya, dikirim ke Wangci selama 1 bulan, dan bakat semua orang akan menerobos ketika mereka keluar." "Oh, siapa di antara kalian yang pernah ke sana?" Lin Tian bertanya, dan Meng Laosu berkata dengan canggung, "Ini adalah tempat setiap tahun, tetapi kami keluarga Meng tidak pernah mendapatkannya." Lin Tian harus bertanya, "Keluarga mana yang paling banyak?" "Keluarga Kain juga merupakan kepala dari 4 keluarga di sini," Meng Laosu menjelaskan, dan Lin Tian mengerti dan berkata, "Aku tahu." Dengan itu, Lin Tian berbalik dan pergi, sementara wanita bertopeng dan gadis pelayan buru-buru mengikuti. Adapun pemimpin keluarga Meng, dia ragu, "Laosu, apakah dia akan pergi? Kurasa aku ingin mencari rumah Kain. Apa yang bisa saya lakukan dengan keluarga Kain?" Penguasa keluarga Meng bingung, dan leluhur Meng menjelaskan, diperkirakan akan berjuang untuk Raja Bulan. Penguasa keluarga Meng bergumam pada dirinya sendiri, "Bukankah Wangji adalah kolam ajaib bulan ini?" "Ya, tapi kami keluarga Meng belum pernah ke sana. Siapa yang tahu apakah apa yang diungkapkan ketiga keluarga itu benar?" Meng Laosu selalu merasa aneh. Tapi Meng Lin di satu sisi berkata, "Ngomong-ngomong, kita tidak harus mati." Ketika penguasa keluarga Meng mendengar ini, dia sangat senang. Tetapi leluhur tua itu berkata lagi, "Kamu tidak mendengar apa yang dikatakan utusan itu." "Kakek, apa maksudmu?" Kepala keluarga Meng berangsur-angsur mengerutkan kening, dan lelaki tua itu berkata, "Saya khawatir dia akan membantu kami." Penguasa keluarga Meng terkejut. "Apa? Cepat untuk menyebarkannya ke hutan. Keluarga Meng kami akan ditutup. Kami tidak akan mengundang pengunjung ke dunia luar. Ada juga murid dari keluarga Meng. Jangan tinggal di rumah." Ketika Meng Laosu selesai, dia menyelinap pergi lebih dulu. Penguasa keluarga Meng segera memandang Meng Lin dan berkata, "Pergi, pergi." Segera, banyak orang meninggalkan keluarga Meng, membuatnya kosong, seperti sebuah keluarga menghilang. Sebelum pergi ke rumah Kain, Lin Tian pertama-tama kembali ke bekas area batu dan melihat Meng Laosu yang tergeletak di sana. "Tuan Lin, apa yang akan Anda lakukan?" Wanita bertopeng itu tidak bisa menahan keheranan itu, dan Lin Tian berkata, "Saya telah melihat keterampilan luar angkasa yang Anda berikan kepada saya. Total ada 9 lapisan, dan saya telah mempelajari lapisan ke-6. Saya harus bisa merasakan kemana dia pergi." "Apa, lantai 6? Wanita bertopeng itu terkejut, tetapi pelayan gadis itu tidak percaya. "Bagaimana bisa? Nona saya telah berkultivasi begitu lama, dan dia hanya berada di tingkat ketiga." Lin Tian Xiao berkata, "Kultivasi keterampilan luar angkasa ini tidak hanya membutuhkan bakat, tetapi juga jiwa dan wawasan yang kuat, yang saya miliki." Ini membuat wanita bertopeng itu malu, sedangkan untuk gadis pelayan itu adalah cara tukau, di mana wajahmu begitu tebal. "Apakah ada yang salah dengan apa yang saya katakan?" Lin Tian bertanya,
Tetapi gadis pelayan itu tidak bisa berkata-kata. Adapun Lin Tian, dia tersenyum, duduk dan menunggu malam. Naning Laozu masih terbaring di sana. Sampai malam tiba, dia bangun lagi, dan Lin Tian menatap setiap gerakannya. Sampai Naning Laozu bergegas ke dalam cahaya, Lin Tian seperti bayangan, dan dengan cepat membuat pusaran air. Pusaran air ini merupakan teknik mengintip ruang angkasa dalam teknologi luar angkasa, yang dapat melihat perubahan ruang yang halus. Oleh karena itu, di bawah pusaran air, wanita bertopeng itu melihat sosok leluhur Ning tua bergegas ke awan, dan kemudian berdiri di luar utama aula, dan seluruh orang memasuki aula utama, dan kemudian menghilang di aula utama. Setelah pusaran air menghilang, Lin Tian menatap wanita bertopeng itu. Lihat, melalui cara transmisi, ke aula di depan, lalu berjalan ke aula, itu menghilang. Ya, sekarang kamu bisa mengikutinya selama kamu tahu mode transmisi yang dia gunakan. Lin Tian tersenyum pada wanita bertopeng itu. Wanita bertopeng itu ragu, tapi dia bisa menghilang dalam sekejap mata, jadi mode transmisi ini harus lebih unggul dari transmisi. Ini batu konveyor, Lin Tian berkata langsung, dan wanita bertopeng itu berkata, batu transmisi. Ya, di kerajaan ilahi, batu transmisi sangat umum. Ini bisa berupa transmisi titik tetap, seperti susunan transmisi. Wanita bertopeng itu terkejut, di mana batu transmisinya, di leluhur tua Naning. Selama kita menemukan batu transmisinya, kita bisa mencapai istana bulan. Lin Tian berkata semakin bersemangat, tapi wanita bertopeng itu ragu-ragu. Tapi leluhur Ning ini tidak bisa menyentuhnya, atau akan terpental.